Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan aku Irena Lipesik di channel Hai Iren. Channel yang akan banyak membahas tips seputar public speaking, dubbing, motivasi sehari-hari, dan gak lupa juga tips-tips tambahan untuk kamu yang lagi mengembangkan channel YouTube. Di tengah pandemi seperti ini, memang kita nggak bisa memungkiri kalau banyak banget pembelajaran sekolah atau meeting-meeting kantor yang dilakukan secara online. Nggak terasa memang udah setahun lebih sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengikuti pelajaran, atau meeting kantor, atau presentasi apapun secara online. Dan sehubungan dengan pembelajaran online itu memang muncul cukup banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Gimana sih kalau ini kak? Gimana sih kalau itu kak? Apa sih tipsnya? Dan lain sebagainya. So, thank you banget untuk salah satu teman aku yang menanyakan hal ini. Bagaimana sih caraku ketika menghadapi sebuah presentasi online dan aku membutuhkan perhatian dari audiens yang kelihatannya tuh udah mulai krik-krik gitu kan. Udah mulai setengah ngantuk, atau bahkan mungkin dia udah sibuk sendiri sambil main gadget dan lain sebagainya. Apakah kamu mengalami hal serupa teman-teman? Kalau kamu mengalami itu juga, tenang. Kita masih bisa cari solusinya bareng-bareng kok ya. Presentasi secara online itu dibilang emang susah, lumayan susah. Presentasi secara online memang bisa dibilang nggak semudah ketika kita presentasi offline ya. Kalau presentasi secara offline kita masih punya banyak cara. Kita mau gerak ke sana, gerak ke sini, atau mendekat ke arah audiens yang kelihatannya tuh udah mulai nggak sadar. Mulai nggak sadar di dunia nyata, alias udah mulai ngantuk-ngantuk dikit gitu. Tapi kalau secara online nih, apa yang mau kita lakuin sementara area kita terbatas dan kita hanya terhubung dari jaringan internet aja, sebatas lensa kamera yang kecil. Dan aku yakin semua orang pasti mengalami hal tersebut ya, ketidakjelasan atau rasanya tuh kayak hampa gitu ya. Kita presentasi nih, cerita-cerita sendiri, ngomong-ngomong sendiri, kita nggak tahu mereka tuh merhatiin atau enggak sih. Tips yang pertama dari aku adalah ajak berdialog secara interaktif. Mungkin remeh, tapi sebetulnya ini bisa membuat mereka tuh yang tadinya udah nyelimur dikit nih, tiba-tiba langsung notice lagi nih ke kalian. Buat aja percakapan-percakapan ringan. Gimana nih Bapak Ibu, teman-teman? Sampai di sini ada yang masih belum paham nggak? Silahkan, monggo kalau ada pertanyaan. Bisa juga nih teman-teman sekalian bedah kasus aja. Jadi misalnya kita ngebahas tentang A, kemudian kita bawa kasus yang lagi hangat atau masalah-masalah di lapangan, kita ajak mereka berdiskusi. Tips yang kedua dari aku adalah kasih kuis mendadak dan pastikan kamu punya hadiah atau kejutan di balik itu. Ini benar-benar bisa membantu audiens tuh akhirnya balik fokus lagi, apalagi kalau udah denger kata-kata hadiah. Teman-teman bisa kasih umpan simple sih, misalnya, oke, nanti sebelum acara penutup, saya ada hadiah nih untuk teman-teman, untuk 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Gampang kok, semua pertanyaan ada dalam materi presentasi saya. Nah, pasti tuh audiens cepet-cepet balik lagi, buka PowerPoint-nya. Baca lagi apa ya, dan kemudian akan menyimak lagi. Untuk kuis berhadiah ini pastikan timingnya itu tepat ya teman-teman. Jadi bukan sudah foto-foto, udah giliran mau closing baru teman-teman info ada hadiah. Itu akan kurang tepat. Akan jauh lebih tepat ketika teman-teman lihat audiens nih udah gak ada suaranya, udah gak ada dialog interaktif, udah kelihatannya tuh kayak bete banget, boring banget, pengen cepat berakhir gitu. Nah, kalian bisa langsung infokan bahwa sebelum sesi pertanyaan nanti, kalian akan berikan hadiah untuk beberapa audiens. Hadiah itu bisa bermacam-macam ya teman-teman. Misalnya hadiahnya berupa produk yang memang lagi kalian promosiin, atau berupa kelas nih, kelas yang akan kalian tawarkan setelah sesi presentasi. Bisa juga berupa poin nilai atau hadiah lainnya yang emang udah kalian siapin. Tips yang ketiga dari aku, kalau kalian udah mulai ngeliat audiensnya tuh kayak kurang interest atau udah mulai boring, udah mulai sibuk main gadget, buat cerita yang menarik yang emang lagi hangat-hangatnya saat ini, tapi masih bisa kalian hubungkan dengan tema presentasi. Cerita yang menarik itu akan lebih baik kalau disampaikan dengan ekspresif. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kontak mata kita ke lensa kamera yang merupakan perwakilan dari mata audiens.
kalian bisa menayangkan video yang menarik. Dan setelah videonya selesai ditayangkan, kalian bisa memberikan umpan berupa pertanyaan-pertanyaan kecil untuk mengembalikan fokus dari audiens itu. Tips yang berikutnya dari aku adalah ajak mereka untuk berpartisipasi pada materi presentasi. Gimana nih caranya? Sebut aja, tembak aja namanya. Nggak usah perwakilan siapa ya yang mau baca, jangan. Oke, langsung Kartika, silakan dibaca. Untuk slide yang ini, boleh? Ya, Kartika boleh nyalakan webcamnya. Nah, itu kan mereka yang tadi mungkin lagi jajetan, lagi scroll TikTok kan tiba-tiba, oh iya ya. Itu cukup ampuh sih, tapi memberikan daya kejut juga ya buat jantung. Nah, sekian dulu tips yang bisa aku bagikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu kalian supaya mendapatkan perhatiannya audiens ketika mereka mulai kehilangan konsentrasi pada presentasi online kalian. Mudah-mudahan sedikit tips singkat ini bisa memberikan manfaat positif untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk berani berkreasi. Kalau dirasa kalian punya cara sendiri yang jauh lebih kreatif, kenapa enggak layak untuk dicoba. Sampai jumpa lagi di videoku yang selanjutnya. Dadah!